Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, nama aku Dinda Rasudamayanti. Kalian bisa panggil aku Dinda. Aku umur 18 tahun, aku kelahiran 2002. Kebetulan ini video pertama aku di YouTube. Jadi aku mau berterima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Oke, langsung aja di video pertama aku ini aku bakal nunjukin kalian tutorial gimana caranya bikin tempat pensil sendiri. Check it out. Untuk bahan-bahannya, yang pertama, di sini kita harus punya kain dengan minimal lebar 22 cm x 42 cm. Bahan yang kedua, kita butuh sleting dengan panjang 23 cm. Untuk selanjutnya kita butuh gunting untuk menggunting bahan maupun pola. Selanjutnya kita butuh penggaris, juga butuh jarum pentul, lalu benang, lalu kertas bekas, dan juga spidol atau pulpen. Nah, untuk menjahit kita bisa menggunakan mesin jahit, tapi kalau misalnya kalian nggak punya, bisa juga kok pakai jarum jahit. Oke, jadi kita lanjut aja ya ke tutorialnya. Kita bikin dulu polanya dengan panjang 21 cm dan lebar 11 cm. Habis itu langsung kita gunting polanya. Nah, ini dia pola yang udah kita gunting. Taruh di atas bahan. Habis itu kita pentulin di sekeliling pola ini. Kalau udah dipentulin kayak gini, tinggal digunting sesuai pola ya. Gunting sampai jadi 4 bagian. Nah, ini dia guys, kalau udah dipotong sesuai pola tadi. Sekarang aku kasih tanda di setiap lembarnya supaya kalian gak bingung ya. Nah, ini dia kain yang udah aku tandain. Aku tandain dengan huruf abjad A, B, C, D ya. Nah, A sama C di sini sebagai outer dan B sama D di sini sebagai inner. Oke, langsung aja kita ke caranya. Nah, pertama-tama kita pakai kain yang A. Nah, di sini kan ada sleting. Ini bagian depannya kan. Nah, bagian depannya itu kita hadepin ke kain. Nah, tapi sebelum dijahit supaya gampang, kita pentulin dulu supaya dia nggak geser-geser pas mau kita jahit. Nah guys, gini bentuknya kalau dipentulin. Nah, aku juga mau saranin buat kalian yang mau jahit, usahain benangnya itu sama dengan kainnya. Warna benangnya itu sama, maksudnya warnanya ya. Nah, ini dia kalau sletingnya udah dijahit. Sekarang kita ambil kain yang B. Kain yang B ditaruh di atas sleting. Samain ujungnya kayak tadi ya. Nah, habis itu sebelah sininya dijahit yang sisi atas kayak tadi. Sebelumnya dipentulin dulu ya biar gampang. Nah, ini guys, kalau bagian B nya udah dijahit. Sekarang bagian B ini dibuka. Bagian A ini juga dikebelakangin. Yang tadinya ini di posisinya di dalam, sekarang jadi di luar kan. Sekarang sisi ini kita jahit biar rapi. Nah, ini dia guys, tadi yang udah dijahit. Sekarang kita ambil kain C yang outer. Kain C ini kita taruh di atas sleting, sama kayak step paling pertama tadi. Kita jahit bagian atas ini. Sebelumnya dipentulin dulu ya biar gampang. Nah, ini dia guys, kan udah dijahit kan. Sekarang kalau dijahit kayak gini, kita balik. Habis itu kita ambil kain terakhir tadi, D yang inner. Kita taruh di atas sleting ini. Samain. Habis itu dijahit ya yang bagian atasnya. Nah guys, kalau dijahit kan jadinya kayak gini. Ini D inner. Nah, sama yang paling belakang itu C outer. Sekarang kita gabungin D inner ini sama C outer tadi. Nah, kalau udah kayak gitu, bagian sininya dijahit. Nah, ini dia guys, kalau udah dijahit.
Jadinya kayak gini, rapi kan? Nah, sudah ini kita gabungin outer sama outer dan inner sama inner. Sebelum digabungin inner sama inner dan outer sama outer, pertama-tama slatingnya kita buka dulu sampai ke tengah ya. Nah, kalau udah digabungin gini, slating bagian depan ini ditekuk kayak gini. Ujung slatingnya, masing-masing ujung slating dilipat, habis itu dipenturin ya. Cara ngelipet slatingnya itu, karena ini nggak kelihatan, sebagai contoh pakai yang ini. Ini bagian depan. Nah, cara ngelipet slatingnya tuh kayak gini. Di bagian dalam, habis itu dipentulin ya. Ujung sama ujung sininya juga dipentulin. Dengan posisi tadi slatingnya udah di tengah ya. Nah guys, kalau udah, nah kita bakal jahit sekeliling ini, kecuali segini di bagian inner. Nah guys, ini kalau udah dipentulin jadinya kayak gini. Ingat ya, jahit sekeliling ini ya kira-kira 1 cm dari sisi sini, dan di bagian D inner tadi jangan dijahit sekitar 7 cm. Nah ini dia guys, kalau udah selesai dijahit, sebelah sininya kan sengaja kayak kita jahit kan. Nah sekarang tinggal kita balik ya. Nah kalau udah dibalik bentuknya jadi kayak gini ya guys. Nah sekarang bagian yang belum kejahit ini tinggal kita jahit. Nah guys, jadinya udah kayak gini. Tapi ini sebenarnya belum selesai sih, soalnya aku mau bikin modelnya kayak begini, jadi dia bisa berdiri gitu. Tapi kalau misalnya kalian sukanya kayak gini juga nggak apa-apa kok. Tapi aku bakal kasih tutorialnya gimana caranya bisa bikin kayak gini. Nah pertama-tama tempat pensilnya kita balik dulu, yang bagian luar jadi bagian dalam dan bagian dalam jadi bagian luar. Nah ujung tempat pensil ini, garis antara depan sama belakang ini kita samain ya. Terus kita pentulin dua-duanya. Nah ini guys, kalau udah dipentulin, sebelah sini juga dipentulin ya. Nah guys, abis itu kita ukur ya. Kita bikin titik koordinat 2 cm dari garis ini ke ujung sebelah sini. Nah kalau udah bikin titik koordinat, abis itu kita tarik garis lurus. Jadi dari garis ini 2 cm ke sini, dan dari garis ini 2 cm ke sini. Kita jahit tepat di garis ini. Ini dia guys, kalau udah dibalik. Nah di sini kita tinggal balik aja tempat pensilnya. Nah ini dia guys hasil akhirnya. Jadi di sini ada jahitan belakangnya. Sebenarnya ini opsional sih, terserah kalian mau dijahit belakang atau enggak. Enggak juga nggak apa-apa, tapi aku lebih suka yang dijahit belakang kayak gini. Nah itu dia guys sedikit tutorial dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau nyoba. Aku yakin kalian bisa, bahkan mungkin lebih bisa dari aku. Maaf kalau ada salah kata. Untuk yang mau nanya, kritik dan saran, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan juga kalau kalian suka video ini, kalian bisa like. Jangan lupa subscribe supaya channel ini terus berkembang. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.